Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Naurah Yasmin Kiananda dari kelas Biologi C. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal untuk memenuhi tugas SPI atau sejarah peradaban Islam. Sejarah atau berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Dalam sejarah Islam, Turki memiliki dua kekuasaan, yaitu yang pertama ada Kerajaan Saljuk dan juga Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1282 sampai 1929 Masehi. Kerajaan ini berasal dari keturunan Utsman ibnu Sauji, ibnu Artogol, ibnu Sulaiman Shah, ibnu Qia'ab. Kerajaan Turki Utsmani berdiri setelah jatuhnya Turki Seljuk yang memerintah selama sekitar 250 tahun. Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan yang paling lama hidup dari dua kerajaan besar lainnya. Berdirinya negara Utsmaniyah ini dimulai dengan masuknya orang Turki dari suku Oghuz di Irak pada abad ke-9 atau ke-10, yaitu ketika mereka datang untuk menetap di Asia Tengah, mereka menganut agama Islam. Alasannya adalah karena mereka bertetangga dengan dinasti Samani dan Ghaznavid, dan di bawah tekanan dari bangsa Mongol, mereka berlindung di dinasti saudara perempuan mereka Snow. Pemimpin sebelum Utsman adalah Entrogol. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Utsman. Pada saat itulah Utsman menyatakan kemerdekaan secara penuh wilayah yang mereka duduki. Dari situlah alasan mengapa diberikan nama dinasti Turki Utsmani, yaitu karena putra Ertogol dianggap sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani. Berikutnya adalah periode kesultanan pada dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, pada periode kerajaan Turki Utsmani ada 5 periode, yaitu yang pertama ada periode di tahun 1299 sampai 1402, kemudian ada yang kedua tahun 1402 sampai 1566, yang ketiga ada di 1566 sampai 1699, yang keempat ada di 1699 sampai 1839, dan yang terakhir 1839 sampai 1922 Masehi. Pada periode pertama ada Utsman I atau Sultan Al-Ghazi Utsman yang memerintah pada tahun 699 sampai 726 Hijriah atau 1299 sampai 1326 Masehi. Nah, dilakukan Sultan Al-Ghazi Utsman yaitu memperluas wilayah sukunya yang tentu saja terjadi atas persetujuan Alauddin Amir Karaman. Kemudian beliau juga mengajak para emir Romawi Bizantium yang berada di Asia Kecil untuk masuk Islam. Kemudian ada Orhan yang memerintah pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1359 Masehi. Yang dilakukan beliau yaitu menciptakan sistem militer yang akan memberi makan keturunan anak-anak terlantar dan anak-anak Romawi Bizantium yang kehilangan orang tua mereka dalam perang, dan kemudian menyerbu negara itu dengan membangun berbagai sekolah, masjid, dan teke, yaitu tempat ibadah para orang sufi, dan peraturan untuk menjaga stabilitas internal dan menaklukkan wilayah Izmir dan Iznik. Kemudian ada Murad I. Murad I ini memerintah pada tahun 761 hingga 791 Hijriah atau 1359 sampai 1389 Masehi. Yang dilakukannya yaitu
Murad I ini dikenal merebut kota Erdin dan memindahkan ibu kota ke Erdin, menjadikan titik gerakan jihad di Eropa, merebut kota Pilopolis di selatan Bulgaria, Klokotnitsa dan Vardar, merebut Sofia setelah 3 tahun pengepungan dan menaklukkan Tesalonika dan Makedonia. Nah, untuk yang terakhir ada Bayazid I yang memerintah 71 sampai 791 sampai 804 Hijriah atau 1389 sampai 1402 Masehi. Beliau dikenal dengan Sultan Jihad. Ia memiliki semangat Islam yang berapi-api sehingga ia dijuluki Yildirim atau petir karena kedatangannya yang tiba-tiba turun untuk musuh. Untuk periode kedua ada Muhammad I, Murad II, Muhammad II Fatih. Yang dilakukan Muhammad II Fatih ini yaitu menaklukkan negeri Morea di selatan Yunani pada tahun 863 Hijriah, menaklukkan negeri Wallachia, menaklukkan negeri Bosnia, menaklukkan negeri Trabzon atau kerajaan Salibis terakhir di Anatolia, dan terakhir yaitu percobaan penaklukan Italia. Yang keempat ada Bayazid II. Kelima ada Salim I. Yang dilakukan Sultan Salim I ini adalah melakukan penyatuan daerah-daerah Islam agar menjadi satu kesatuan untuk melakukan persekutuan Salibis di Eropa dan penyerangan terhadap dinasti Safawi. Yang keenam adalah Sultan Sulaiman I Kanuni. Ia melakukan penetapan aneka peraturan dalam negeri di semua cabang pemerintahan, menaklukkan negeri Belgrade dan negeri Hungaria. Kemudian ada di periode 3 ada Sultan Salim II, Sultan Murad III, Sultan Muhammad III, Sultan Ahmad I, Sultan Mustafa I, Sultan Utsman II, Sultan Murad IV, Sultan Ibrahim I, dan Sultan Muhammad IV, dan masih ada banyak yang lainnya. Pada periode 4 ada Sultan Ahmad III, Mahmud I, Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid I, Salim III, Mustafa IV, dan juga Mahmud II. Pada periode terakhir ini ada Sultan Abdul Majid I, Sultan Abdul Aziz, Sultan Murad V, Sultan Abdul Hamid II, Sultan Muhammad V, Sultan Muhammad VI, dan juga Sultan Abdul Majid II. Berikutnya yaitu kemajuan-kemajuan pada masa Turki Utsmani. Kemajuan-kemajuan yang ada pada masa Turki Utsmani ada 3, yaitu kemajuan di bidang kemiliteran, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan juga bidang keagamaan. Untuk yang pertama yaitu kemajuan di bidang kemiliteran. Salah satu hal yang menentukan keberhasilan ekspansi Ottoman adalah keberanian, keterampilan, ketekunan, dan kekuatan militer yang dapat diandalkan kapan saja, di mana saja. Untuk pertama kalinya, Turki Utsmani mengorganisir taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik. Perang dengan Bizantium adalah awal mendirikan pendidikan militer dan terbentuknya kesatuan militer Janissary dan Inti Syariah. Yang kedua yaitu kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Mereka mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah, misalnya Masjid Al-Muhammad atau biasa disebut dengan Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansori. Masjid Al-Ansori ini merupakan sebuah masjid yang semula adalah gereja, yang biasa disebut dengan Hagia Sophia. Semua masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang sangat indah, dan sekolah, rumah sakit, gedung, pemakaman, saluran air, villa, dan permandian umum terutama di kota-kota besar. Untuk yang ketiga pada bidang keagamaan. Pada masa ini kegiatan terus berkembang pesat.
Al-Bektashi dan Al-Maulawi merupakan dua aliran tarekat yang paling besar pada masa Turki Utsmani. Tarekat Bektashi sangat berpengaruh terhadap kalangan tentara sehingga mereka sering disebut sebagai tentara Bektashi Yenisari. Sementara tarekat Maulawi berpengaruh besar dan mendapat dukungan dari penguasa dalam mengimbangi Yenisari Bektashi. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga Turki Utsmani memperoleh kemajuan antara lain yaitu yang pertama tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa. Terus kepengurusan organisasi yang cakap. Dan juga Turki itu tidak fanatik dengan agama. Kemudian ada juga kemudian yaitu rakyat memeluk agama Kristen hanya dibebani biaya perlindungan atau jizyah yang relatif murah dibandingkan pada masa Bizantium. Semua penduduk memperoleh kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya. Dan masih banyak yang lain. Masa kehancuran dinasti Turki Utsmani. Faktor-faktor yang memengaruhinya yaitu yang pertama ada wilayah kekuasaannya yang sangat luas, heterogenitas pendudukan, kelemahan para penguasa, budaya pungli, pemberontakan tentara Jenisari, merosotnya perekonomian, dan yang terakhir yaitu terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kemudian ada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Siapa sih Mustafa Kemal Atatürk itu? Beliau adalah nama aslinya yaitu Gazi Mustafa Kemal Pasha, seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara itu. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk yaitu pada tahun 1881 hingga 1938 Masehi, yang muncul sebagai sultan terakhir. Kesultanan Utsmaniyah membubarkan kekhalifahan atau Kesultanan Utsmaniyah pada 1 November 1922 dan menggantinya dengan Republik Turki Utsmaniyah dan diproklamirkan tanggal 29 November 1922 Oktober yang diumumkan secara resmi. Keadaan tersebut menyebabkan munculnya berbagai gerakan di Turki seperti Tanzimat, Utsmani Muda, dan juga Turki Muda yang berusaha untuk menyelamatkan Turki dari berbagai keterpurukan. Mustafa Kemal Atatürk ini merupakan seorang tokoh gerakan pembaharuan di Turki. Semangat nasionalismenya yang sangat tinggi mendorongnya untuk melakukan perubahan di Turki yang bertujuan untuk bersaing dengan negara-negara maju di Eropa dan Barat. Mustafa Kemal memperkenalkan prinsip-prinsip ideologis Kemalisnya dan reformasi-reformasi untuk mewujudkan Turki modern seperti republikanisme. Republikanisme yaitu penghancuran semua badan politik dan pemerintahan yang ada selama ada pada masa Turki Utsmani. Yang kedua ada populisme. Populisme yaitu hak yang sama untuk menduduki semua jabatan pemerintahan. Kemudian ada nasionalisme. Prinsip ini digunakan untuk menghilangkan nilai-nilai sosial budaya Turki Utsmani atau untuk menetralisir Kemalisme. Artinya, menerapkan nilai-nilai budaya Barat pada semua bidang kehidupan. Yang keempat ada reformisme. Reformisme ini mewujudkan Turki modern. Turki harus mengadopsi cara dan budaya baru, pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan Eropa. Yang kelima ada sekularisme. Prinsip ini berguna untuk memisahkan peran agama dalam sistem pemerintahan. Agama tidak boleh mencampuri semua urusan pemerintahan. Yang terakhir yaitu ada posisionisme. Posisionisme ini ditujukan untuk memperbaiki kesulitan ekonomi Turki setelah perang kemerdekaan.
dimaksudkan untuk mewakili sistem intervensi. Revolusi pemerintahan Turki ini dimulai dari tahun 1919 sampai 1923 dengan tujuan untuk mengubah seluruh aspek kehidupan di Turki ke arah yang lebih modern. Mustafa Kemal dan kawan-kawannya tidak lagi mengakui keberadaan penguasa Utsmaniyah karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, maka pada awal Juli 1920 ia mendirikan Dewan Nasional atas dasar pemerintahan kerakyatan dan praktik kenegaraan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.